Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por ti. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvie Rofiah Putri dengan NIM 2213431. Seperti biasa, saya akan mengupload video learning journal di setiap minggunya, di mana hari ini kelas dilaksanakan secara online ataupun daring. Kenapa begitu? Dikarenakan sebentar lagi sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, sehingga ada beberapa mata kuliah yang dilakukan secara online ataupun daring, dan juga ada beberapa mata kuliah yang diliburkan dilanjut lagi setelah Lebaran. Dan seperti biasa juga, sebelum kelas dimulai akan ada 3 teman saya yang maju ke depan, dan hari ini saya berkesempatan untuk maju ke depan melakukan public speaking, di mana saya berperan sebagai pemateri di kegiatan alam bebas, di mana materi yang saya sampaikan merupakan materi yang sudah saya pelajari di acara yang pernah saya ikuti di tahun kemarin, sehingga saya merasa materi ini cukup penting dan harus diberikan atau di-share kepada teman-teman saya, sehingga teman-teman saya bisa mengantisipasi jika kejadian tersebut terjadi kepada mereka. Dan di kegiatan public speaking di depan itu saya membawa satu objek, di mana ini materi yang saya terangkan, di mana ini adalah kotak survival. Saya menjelaskan beberapa fungsi dan jenisnya di dalam kotak ini. Ini sudah saya sampaikan di kelas kemarin, dan saya rasa saya menyampaikan public speaking di depan cukup menguasai materi, karena mengapa saya memilih public speaking di depan menggunakan kotak survival ini, karena saya merasa ini bagian dari hobi saya, sehingga saya banyak menguasai materinya, dan juga ini sangat penting diberikan kepada teman-teman saya. Ilmu yang bermanfaat ini penting diberikan kepada teman-teman saya. Selain ada saya, ada juga kedua teman saya, yaitu Naya dan juga Risma, di mana Risma dia berperan sebagai penceramah atau pidato. Dia memberikan materi ceramahnya tentang jagalah lisanmu. Nah, lalu ada juga Naya, dia menceritakan tentang salah satu kebiasaan di masyarakat yang sudah turun-temurun di daerah Jawa Barat. Nah, itu saja dari public speaking di depan pada kelas hari ini. Selanjutnya, kebetulan juga saya merupakan moderator dari kegiatan presentasi yang dilakukan pada kegiatan kelas online pada hari ini, di mana ada beberapa teman saya yang mempresentasikan materi-materi yang berjudul public speaking dan macam-macam profesi pada public speaking. Nah, setelah saya ketahui, sebenarnya profesi pada public speaking itu sangat banyak sekali. Namun, di kelompok saya hanya merangkum beberapa materi, seperti ada guru, MC, podcaster, lalu ada motivator, lalu ada stand up, dan lain sebagainya. Nah, seperti pada umumnya, public speaking ini sangat banyak digunakan di berbagai profesi, terutama pada guru, karena guru jika tidak memiliki public speaking yang baik ataupun tidak memiliki public speaking yang bagus, bisa menghambat murid-muridnya menerima materi yang disampaikan oleh sang guru tersebut. Lalu selanjutnya ada MC, di mana MC formal maupun non-formal diperlukan public speaking yang bagus, terutama di MC non-formal, karena saat menjadi MC kita perlu mencairkan suasana, sehingga pembawaan kita tidak membosankan dan pembawaan kita tidak tegang. Lalu selain itu ada stand up comedy, di mana stand up comedy yang seperti kita tahu kita harus melawak atau melucu, sehingga kalau kita tidak menguasai materinya dengan baik dan benar, dipastikan stand up comedy itu akan terasa garing atau kurang seru atau kurang lucu, sehingga banyak penonton yang mungkin akan bosan.
Lalu setelah itu ada presenter TV. Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya presenter TV dia akan melakukan siaran atau dia akan membaca berita atau dia akan menyampaikan beberapa berita-berita sehingga jika dia tidak menguasai materinya dengan baik dan jika dia tidak memiliki ilmu public speaking yang baik, bisa didapat bahwa nanti saat dia melakukan menjadi presenter di depan itu dia akan banyak atau mungkin dia tidak bisa membaca beritanya dengan baik dan benar. Nah, lalu ada penyiar radio di mana sebagai penyiar radio juga kita harus melakukan public speaking di mana kita harus melakukannya dengan enjoy, menguasai materinya, dan juga pembawaan kita harus santai agar ada juga selingan-selingan seperti nantinya akan mencairkan suasana dan juga tidak selalu serius sehingga saat menyiarkan radio tidak membosankan. Nah, lalu selanjutnya ada profesi psikolog, di mana seorang psikolog tentunya dia akan banyak berbicara kepada klien sehingga jika seorang psikolog tidak memiliki public speaking yang baik, akan dipastikan klien tidak akan datang lagi kepada psikolog tersebut dikarenakan merasa kurang atau kayak hal yang diberikan atau motivasi atau saran yang diberikan oleh sang psikolog kurang masuk di klien sehingga klien itu akan merasa tidak akan memilih psikolog tersebut. Nah, mungkin ini saja dan mungkin ada beberapa lagi lainnya dan hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.